Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini kami mau berangkat dan sekarang lagi sarapan lontong sayur. Nah, di Medan ini salah satu makanan khas ketika sarapan adalah lontong sayur. Selain lontong sayur nih, ada juga seperti nasi gurih ya kalau bahasa Medan ya. Kita lihat dulu nih, nasi gurihnya nih. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Lagi sarapan, Ustaz? Selamat ya. Masya Allah, nih. Masih Nasi lagi, Mbak. Sarapan. Sarapan ya, nasi gurih Ustaz ya. Oh ya. Atau nasi lemak kata Nasi orang lemak ya. Nasi uduk. nasi uduk bisa berwuduk nih ya. Ini selalu bersuci deh. Masya Allah. Nah, ini salah satu ciri khas orang Medan Ustaz ya. Ya. Makan sarapan itu menggunakan nasi uduk dan juga lontong. Ya. Ustaz, mungkin sedikit Ustaz, hari ini kita mau jalan-jalan kemana Ustaz? Ya. Hari ini kita mau berjalan-jalan. Temanya adalah rihlah dakwiyah. Masya Allah. Rihlah jalan-jalan sekalian dakwah. Nah, kita bawa rombongan jamaah pengajian kita ke salah satu di Villa di Brastagi. Wah, gue berasa gini dingin nih ini. Iya, daerah dingin insyaallah. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke, selamat. Lontong saya juga belum habis. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di Villa Grand Green Hill nih Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, ini kan agendanya pengajian nih katanya nih Ustaz. Iya. Kira-kira kenapa sih Ustaz kita buat pengajian jauh-jauh ke sini? Ya, bentuk apa ya? Bentuk mengganti suasana. Karena biasa kita ngajinya kan di masjid. ya. Ada komunitas kita ibu-ibu atau kita sebut dengan komunitas Al-Insani. Masya Allah. Nah, ibu-ibu ini memang sengaja kita bentuk enggak hanya sekedar ngaji, belajar agama kan, tetapi kemudian praktek, bantu sosial, ada kebakaran mereka terjun langsung. Nah, kali ini karena mendekati Ramadan, mereka minta kadang-kadang kita buat event di lapangan ya, di luar ya. Ya. Nah, pada kali ini kita minta karena ada salah satu jamaah kita yang punya villa di sini, maka kita buat di villanya. Masya Allah, suasana baru nih pemirsa ya. Dan suasananya ini agak dingin karena dekat pegunungan ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Sibolangit. Oke Ustaz, kalau gitu langsung kita ke sana. Nampaknya jamaah udah nungguin kita nih Ustaz. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Ahlul Bait yang berkenan memberikan kita fasilitas pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kegiatan mengaji. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita untuk mempermudah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, juga kita bersama beliau dan keluarga, ibu, bapak Ahlul Bait
dimasukkan bersama surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kali ini ada bapak-bapak, Bu ya. Yang kali ini adalah pengajian yang luar biasa karena biasanya bapak-bapaknya nggak ada. Kali ini bapak-bapak, ibu-ibu al-insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kali ini kita ini outdoor ya, di luar, yang biasanya di masjid saja. Yang dilihat itu mimbar, kemudian sitaroh, sejadah. Kali ini kita lihat pemandangan yang hijau, yang di hamparan rumput dan di suasana yang dingin, yang sejuk. Mudah-mudahan ini tidak merubah niat kita untuk menuntut ilmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sebagai panutan yang telah menyelamatkan umat dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang. Dan alam kejahilan yang disebut di sini yang kata Allah Subhanahu wa taala adalah bukan berarti mereka secara logika atau nalar ilmiah mereka orang-orang yang bodoh dalam ilmu dunia, bukan. Buktinya dikatakan Mesir itu ada satu piramid yang kata insinyur itu susah, tapi pada zaman itu sudah ada. Nah, akan tetapi yang dimaksud dengan alam kegelapan di sini adalah karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Maka mereka mengkultuskan orang-orang yang soleh setelah meninggal menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Seperti Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya kemudian dijadikan Tuhan. Bahkan raja-raja mereka seperti Fir'aun, Namrud, dan banyak raja yang tidak dikisahkan, maka mereka mengkultuskan diri atau mereka diangkat oleh rakyatnya menjadi Tuhan. Dan alhamdulillah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah termasuk dari orang-orang yang diberikan hidayah yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, pada kesempatan di bulan Sya'ban ini sudah masuk kepada bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kemudian kita masuk kepada bulan Ramadan. Adalah bulan yang diistimewakan. Bulan yang diistimewakan, yang saya pernah jelaskan bahwasanya ada orang yang dua bersahabat yang senantiasa menjalankan ketaatan bersama, melakukan sedekah sama, mengeluarkan zakat sama, beribadah sama, senantiasa bersama. Akan tetapi kesempatan hidup di dunia ini bedanya 1 tahun. Dicabut nyawanya yang satu duluan. Yang satu belakangan bedanya 1 tahun. Kemudian kata Allah yang duluan meninggal itu pada masuk ke dalam level surga tertentu. Dan yang belakangan yang beda 1 tahun dikatakan derajat surganya lebih tinggi. Kemudian yang pertama masuk surga dia mengatakan kepada Allah, Allah bukankah kami dulu sama? Jalan ngaji sama. Kalau kita misalnya sama-sama ke Al-Insani, ngaji bareng, baca Al-Quran bareng, kemudian ikut sedekah bareng. Tapi kemudian kenapa surga dia beda ya Allah? Bukankah cuman beda 1 tahun saja? 1 tahun itu kan gak bisa buat banyak. Kenapa lampauan surga kami jauh bedanya? Mestinya kalaupun beda setahun itu jaraknya sedikit saja ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk pada bulan suci Ramadan. Berarti bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala. Jadi bulan yang penuh keberkahan, banyak pahala itu jangan disia-siakan. Dengan pekerjaan yang sibuk yang dia notabene-nya adalah pekerjaan mubah halal. Kan banyak kita disibukkan dengan pekerjaan halal, bakar kue, jualan bukaan, dan lain sebagainya. Ke mall saja setiap hari dari awal 1 Ramadan sampai malam Idul Fitri terakhir. Diskonnya banyak.
Nah, dari sekarang kita siapkan kalau mau pesan baju dari sekarang, mau kue dari sekarang, atau kita pesan. Maka ada salah seorang ulama, kalau sudah bulan Sa'ban, bulan latihan dikatakan para ulama, dia menutup tokonya. Bukan berarti saya menganjurkan yang punya toko tutup bulan Sa'ban, bukan. Tapi dia sudah tutup bulan Sa'ban. Kenapa? Karena dia memperbanyak ibadah pada bulan Sa'ban untuk masuk kepada Ramadan. Dia sudah tutup tokonya. Yang jualan katanya tutup. Bulan Sa'ban, bulan latihan yang dikatakan bulan pembakaran. Bagaimana kemudian kita masuk untuk bulan Ramadan? Saya sudah tutup, mempersiapkan diri. Nah, itu para ulama salah satu. Begitu juga dengan para sahabat salafus saleh, orang-orang yang terdahulu, dikatakan kami 6 bulan sebelum Ramadan kami sudah doa setiap hari, setiap malam. Mengatakan, ya Allah, balighna Ramadan, wa baligh liyar Ramadan, wa baligh mutaqabbala. Maka para salafus saleh, para sahabat itu senantiasa mengatakan, ya Allah, 6 bulan doanya. 6 bulan agar disampaikan nyawanya sampai pada bulan Ramadan. Agar pada bulan suci Ramadan itu mendapatkan pahala. Nah, itu para ulama bagaimana dan sahabat Rasulullah senantiasa berdoa. Kalau kita kan enggak. Pernah kita doa, ya Allah, sampaikan di Ramadan. Enggak kan? Paling, ya Allah, panjangkanlah usiaku. Saya pernah jelaskan beda usia dengan umur kan? Kalau umur itu dalam bahasa Arab itu al-umru. Umur itu adalah segala sesuatu ibadah yang pernah kita lewati. Jadi pertanyaan berapa umur kita? Adalah mudah-mudahan amal soleh yang pernah kita kerjakan itu disebut umur. Usia yang bermanfaat yang pernah dilewati. Kalau usia itu adalah waktu-waktu hari-hari yang sudah kita lewati saja. Maka istilah umur itu menurut ilmu syar'i dikatakan kalimat lafaz syar'i itu lebih bermanfaat ketimbang kita mengatakan usiamu berapa. Kalau umur itu adalah manfaat apa yang sudah kita lewati. Berapa banyak. Yang mudah-mudahan sepanjang kita hidup itu semuanya bermanfaat. Kalau kita katakan berapa umurmu? Umur 60. Mudah-mudahan 60 itu semua kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, karena nggak panjang Bu ya, nggak seperti biasa sampai jam 12 dan sebagainya, karena banyak game ya. Karena panitia membatasi jam 2 pulang ya Bu ya. Jam 2 pulang. Jam 2 malam. Ya kan? Boleh, iya. Pertama, tema kita apa hari ini? Andai ini Ramadan terakhirku. Ya kan? Iya, sama aja, beda sedikit aja. Andai ini Ramadan terakhirku. Banyak yang nangis apanya? Captionnya di WhatsApp ya. Nah, boleh nggak kita berandai-andai? Boleh Bu. Boleh nggak kita berandai-andai? Seandainya, andainya ini Ramadan terakhirku. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan wa in asobaka syai' fala taqul. Kata Rasulullah, seandainya kamu ditimpa segala sesuatu. Kata Rasulullah Ibu ya. Seandainya kita ditimpa segala sesuatu. Ini kayak di Padang Arafah, ada yang kepanasan, ditutup. Hah? Sampai ke The Hill nih Ustaz. Iya. Ini katanya Ustaz, tempat atau daerah banyak hewan-hewan unggas nih Pak Ustaz. Insyaallah. Saya penasaran sih. Udaranya sejuk kan? Sejuk. Lihat pemandangan view bagus dan kita lihat para hewan-hewan. Iya. Para hewan. Jadi Tarsan gitu kali ini saja. Insyaallah. Penasaran saya. Tarsan gunung nih. Di sana ada kayak kanguru putih apa namanya itu ya? Saya lupa namanya. Kanguru putih. Iya. Nanti angsa, enggak. Nanti angsa di belakang kanguru putih. Tapi kita lihat, kita saksikan. Oke.
Oke pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah makan nih Ustaz ya. Sekarang kita gantian makan ikan. Kasih makan ikan maksudnya Ustaz. Bukan manggang ikan. Wih, selera juga nih Ustaz, ikannya gede-gede nih. Ini satu ini lebih dari sekilo ini. Lebih besar daripada peti saya nih Bos. Hah? Beli besok ya, beli bes nih. Apa bedanya Dan belibis sama bebek Dan? Satu keluarga enggak? Oh liar ya. Ini nggak bisa Belibis. dipegang ini. Tuh, Kalau bebek kadang bisa dipegang beli gini ya? bis. Saya mah beli motor masih bingung. Nggak berani. Hah? Oke, kita mau coba kasih makan dulu sambil berpose. Allah Akbar. Tenang pemirsa, tenang pemirsa. Oke, ayo. Takut dia. Dijatuhkan juga. Ada. Kok. Cat. Ya pemirsa, agak ketelan sedikit. Nggak apa-apa. Oke. Ini jenisnya beda nih yang kecil-kecil ini. Atau anak-anaknya nih, Sat? Hah? Oh, Oh, beda ya? Oh. Kalau ini mas ya Pak ya? Oh. Ini Oki apa? Koi, koi. Oh, ini mas-mas, yang itu Ibu Nila Sari. Wah, ini ada bambu-bambu Sat, kayak di Jepang gitu, Sat. Jepang. Iya, walaupun warna kulit saya Afrika, Negeri apa? tirai bambu. Tirai bambu. Nah, Sat, katanya di sana itu ada sejenis monyet, Sat. Hah? Tapi kecil dia, Sat. Saya penasaran sekecil apa sih sebenarnya monyet itu? Berarti harus pakai mikroskop nggak? Lihat nih. Oke, kita lihat, perhatikan mana monyetnya. Mana monyetnya? Saya anak monyet segitu saat baru lahir. Saking kecilnya nggak kelihatan pemirsa kayaknya. Jadi kecil, berukuran sekitar semana? Oh segini kali. Selengan lah. Nah, ini, selengan ya. ini. Gitu. Dibayangkan aja pemirsa kayaknya nggak kelihatan. Di view, di zoom nggak kelihatan dia. Iya. Oke, ini kita sudah berada di Kasuari nih, Sat. Iya. Bulunya- Bulunya kayak bulu rambut ya. Iya, kalau saya lihat kayak sapu makin, Sat. Nah, kayak sapu hijau. Sapu hijau. Dan itu dia Pak Sama tuh. Bulunya kan hitam tuh, Iya. warna gelap. Tiba-tiba ada warna orange, merah, Heeh. warna-warna keras, cerah. Jadi Sering dia. kesannya bagus ya. Kalau ada ini istilah bunga tumpacet, ada burung tumpacet. Namanya burung Iya. kesuari. Ada juga kadang utangnya tumpang tindih, Sat. Oh, oke. Kasuari. Ini gigen nggak dia ya? Neot ya. Ini berarti kalau sejenis burung dia makannya buah nih, Pak Ustadz ya? Nggak tahu juga. Itu kayak Yang ada penting bekas jangan lontong, nyaingi kita. Oke. Ustadz, biasanya orang-orang luar negeri itu melambangkan cinta itu, kalau kita kan merpati, Ustadz. Ya. Ini burung flamingo. Oh. Biasa Burungnya tinggi ya. tinggi. Kalau jangkung. lihat ini Pak Selamat, Aha. kayak lihat kita pakai enggrang, ya kan? Ini burungnya pakai enggrang. Kalau di luar negeri, Ustadz, burung Nah. flamingo kan identik dengan warnanya pink-pink gitu, Ustadz ya. Iya, iya. Nah, ini ada juga yang agak keping-kepingan. Itu memang bukan dicat. Bukan, Ustadz, memang alami, Ustadz. Oh. Bukan kayak ayam Teletubbies. Sebenarnya sarang itu di atas tanah gitu, Ustaz. Ini kayaknya emang nggak musim telur, yang di daerah sana itu ada sarangnya dia. Oh, ada Oh, sana. duduk di situ. Dia di atas lumpur itu. Oh, Iya, iya. di situ telurnya. Dulu kami kemarin di sana-sana lah kami nampak banyak gitu. Oh, ada telurnya. Iya, ini udah Boleh direbus nih. anak-anak dia di sini semua. Oh, anak. Dia Itu udah, kakinya itu yang panjang kan, unik dia. Panjang kali. biasanya kalau Dan dia lehernya. kalau orang, Ustaz, Nah. dia lututnya kan gini, Ustaz. Kalau dia terbalik, Ustaz. Oh iya. Kita Oh. melipatnya ke depan. Iya, Kalau dia kayak lututnya ayam ke juga belakang, berarti ya. Dia ke belakang. Itu kepleset tadi Oh, dia. iya. Kasihan dia. Tengok perhatikan, dia kalau ke bawah antara leher dengan kaki panjangnya sama diameternya. Oh iya ya. Kalau lihat Hah? Dari awal leher, pangkal leher sampai ke ujung kepala, kalau dia ke darat sampai pas dengan tapak kaki. Jadi tinggi kaki dengan panjang leher sama. Luar biasa ini. Nggak payah nyincing celana. Iya. Udah tinggi dia. Apa namanya? Bambang-bambang. Nah, flamingo. Flamingo ini, Pak. Oke, kita jalan lagi ke sana. Lihat. Mana nih? Sana ya?
dia. Ini Biar kami, perutnya kecil. kami klaim dulu selesaikan dan ya. Nggak boleh berhenti. 300 Ditinggal. Mau berhenti. Nih Sat, ngos-ngosan saya. Ah, Merpati. jenis merpati Sat ya? Merpati mahkota. Ada di mata uang Indonesia, Republik Indonesia itu. Di mata uang Lama Sat ya? lama ya, zaman waktu kita kecil. Masa hidup 50 tahun, Zat. Hah? Berarti anak 3 tahun lagi mati. 50 tahun. So, 50 tahun ya? jadi bagi pemirsa yang mau bawa anak-anaknya untuk sebagai sarana edukasi, mengenalkan nama hewan, namakan binatang, dan sekalian rekreasi keluarga, kayaknya cocok di sini. Pas. Kita lihat lagi. Sat, kali ini ada kura-kura nih Sat. Kura-kura dalam perahu. Kura-kura makan tahu. Masya Allah. Nah, ini ada kura-kura, kayaknya sepasang nih kura-kuranya. Itu yang sebelah sana tuh lihat. Oh, enggak. Burung Burung merak itu. Meraknya tapi putih ya. Oh, merak putih. Kalau di Medan ada merak jingga. Sat. Merak jingga. Oke. Oh, banyak juga kura-kuranya sana lagi jalan-jalan sana tuh. Pelan dia ya, Pak ya. Sat, ini baru merak nih Sat. Tahu Ini dia deket betina. ya? Hah? Jantan. Katanya Sat. Nggak tahu gimana membedakan jantan dengan betina. Notol ya nih Sat. Wih, Hei. gigit ya Sat. Oh, mau cium tangan dia Sat. Oh. Tahu dia. Oh, nih pas. Mau dikasih makan nih. Kita lihat kayak mana cara ngasih makannya. Bang, boleh lihat Bang ya? Kasih makan Bang ya? Mas makannya pelet Bang ya sama buah ya. Ini merak Jawa, Bang? Ya, Pak. Ini merak sini, merak Indonesia. Enggak, Pak. Merak India. Oh. Oh ya, ini merak biru ya, atau merak hijau. Kayaknya makanannya ini sehat. Iya. Buah rujak campur. Rujak tapi bumbunya Campur. pelet nih. Kalau makanan gue. Makan. Oh, takut diminta ya Bang, itu makan jauh. Selera Dan. Kalau selera ambil aja satu dan biar Nana izinkan nanti. Kayaknya di blender baru selera. Pisang, pepaya, Yui. udah dicampur pakai pelet. Ya pemirsa, ini namanya gibbon. 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 Aduh kaget anak. Bon, jangan nakal Bon ya. Oh. Oh, ngerti dia. Itu bukan makanan Bon. Dikit, Sat. Tadi, Sat. Hah? Oh. Nah. Bisa tangannya keluar Pak. Nah, kakinya pun minta salaman dia. Oh, Masya Allah. Salaman Pak, selamat. Oh, maaf corona ya. Oh, nampaknya jinak dia sama Pak Jumali. Kaki, Ya. Tangannya udah apa tuh? Oh, senang pula dia. Hidupnya cuma 25 tahun, Zat. Hah? Oh, pendek umurnya. Berarti udah lewat-lewat lah. Masa hidup kurang lebih 25 tahun. Pendek Pasaran umurnya. apa, Bang? Jangan ditanya lah. Ngomong alam.